Kembali lagi bersama saya. Untuk pembahasan hari ini kita sedikit keluar dari materi yang biasa kita sampaikan untuk unit ya. Nah, ini untuk sharing pengalaman saja sedikit saja kemarin untuk AC Hercules ya, merek LG setengah PK. Apabila teman-teman di rumah ada yang punya, ini AC-nya panas, fan dan kompresor di outdoornya mati ya, nggak kerja. Nah, apa saja yang harus kita cek gitu ya. Nah, ini pengalaman saja, saya juga baru pertama kali menangani AC rumah atau AC split ya. Nah, ini yang sudah saya lakukan kemarin. Yang pertama kita cek power dari dalam ya, dari sini. Di sini ada satu terminal, ini terminal nomor 2. Nanti ketemu dengan kabel warna hitam, yang terminal nomor 1 ini kabel hitam, ini sudah saya lepas. Yang terminal nomor 2 nanti ini warna hijau. Nah, nanti dia terus keluar ke outdoornya, ini yang hitam nanti terminal sini satu, yang hijau di sini. Nah, itu nanti dicek, keluar nggak powernya di sini itu ya. Kalau teman-teman di rumah nggak punya tang ampere, adanya test pen, bisa dicek pakai test pen. Nanti kalau di situ nyala, berarti powernya ada. Terus yang kedua dicek yang di outdoornya sini. Ada nggak nyala test pen-nya? Kalau test pen-nya nyala, berarti powernya ada sampai sini. Nah, yang kemarin pada saat saya melakukan pengecekan itu test pen-nya mati ya. Nah, untuk yang di sini ada, di kabel hijaunya ada, di kabel hitam juga ada, dan yang di outdoor di sini yang kabel hijau tidak ada. Kabel hitam kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak pada saat saya goyang-goyang kabelnya itu ya. Dia intermittent. Nah, setelah saya cabut, di sini saya ukur untuk kabel hijau. Saya ukur resistansi ya pakai AVO ini. Kita atur skalanya di ohm, di ohmmeter. Nah, ini untuk probe yang merah kita kasih ke kabel hijau, yang hitam sama. Kita ukur resistansinya ternyata dia OL ya. OL ini berarti dia nggak nyambung. Dia ada yang putus di bagian dalam itu ya. Terus yang berikutnya kabel hitam, ini saya ukur antara hitam dengan hitam ya, pakai resistansi masih. Ini ada 21,24. Nah, kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Ya. Nah, kalau kita lihat pada saat pengukuran seperti ini. Ini kadang nyambung, kalau saya gerak-gerakkan kabelnya kadang OL gitu ya. Ini intermittent. Kabel yang warna hitam dia intermittent. Nah, akhirnya kita ganti kabel ya, kita belikan kabel baru. Nah, yang penting adalah teman-teman lihat spesifikasi yang tertulis di isolator kabelnya ya. Nah, itu paling tidak kita pakai yang diameter yang sama ukurannya ya. Kalau di sini kemarin kita pakai 2 kali 2,5. Tuh. Nah, misalnya kabel powernya ada. Sampai ke outdoor dia ada power. Nah, teman-teman bisa cek yang berikutnya adalah kapasitor. Nah, di sini ada kapasitor dengan spesifikasi 15 per 1,5 mikrofarad. Berarti satu kapasitor ini dipakai untuk dua fungsi ya. Yang 15 ini untuk kompresornya, 1,5 mikrofarad ini untuk fan-nya. Nah, setelah kita ukur untuk yang kompresor, di sini kita atur skalanya ke kapasitor, ya, ke kapasitor, kita pilih range-nya, kita pilih ke mikrofarad. Nah, di sini ada range-nya, kita pencet ke mikrofarad. Yang terukur di sini adalah 13,4 mikrofarad ya. Nah, kemarin ini sebenarnya toleransinya 5%, ini sudah kurang dari toleransi ya. Ini sudah mulai low. Begitu juga untuk yang fan, ini kita tukar, ini untuk yang kompresor ya, untuk fan yang ini. Nah, sekarang kita tukar, ini untuk fan. Nah, di sini terminalnya ada ada tiga, sorry. Di sini ada untuk kompresor, ini common, ini untuk fan ya. Jadi nanti fan dengan common, kompresor dengan common. Nah, sekarang ganti yang fan,
fan dengan common itu dapatnya 1,19. Kalau standarnya kan ini 1,5 mikro ya. Nah, untuk toleransinya juga sama, plus minus 5%. Ini juga sudah di luar daripada toleransinya, jadi sudah mulai low juga. Itu kemarin overload sama SCR-nya terminal SCR-nya sudah kita cek aman semua. Untuk kompresor sama fan juga sudah kita ukur untuk resistansinya, masih aman semua, masih masuk semua. Itu ya. Kompresor, terus ini kapasitor. Kemarin ini kapasitor aslinya bawaannya. Karena kemarin sempat kita ganti yang baru. Kita rangkai dengan 2 kapasitor, 1,5 sama 15, nggak ada perubahan. Nah, akhirnya kita pinjam AVO, kita cek yang kesini, powernya nggak ada ya. Langsung kita cek resistansi kabelnya dari indoor ke outdoor, OL. Artinya apa? Yang awalnya ini warna hijau, yang biru itu warna hijau, itu OL, putus dia. Yang hitam intermittent, kadang nyambung kadang enggak. Nah, setelah ditelusuri sekalinya di sini, tekukan yang di sini, karena terlalu tajam, itu dia putus di area sini kabel awalnya. Nah, untuk berikutnya kita akan lakukan Kawashima supaya ini tak terlalu tajam tekukannya ya, biar nggak putus lagi kabelnya. Nah, setelah kita melakukan pengecekan untuk kapasitor, misalnya masih bagus gitu ya, masih masuk range 15 sama 1,5 mikrofarad dengan toleransi plus minus 5%, baru kita cek ke kompresor sama fan-nya kalau memang dia masih belum berputar. Nah, untuk kompresor, tadi di video sudah dijelaskan ada terminal S, C, dan R. Kita bisa mengukur resistansi pada terminal tersebut. Nah, di sini untuk terminal common-nya masih pakai AVO dengan skala ohm ya. Kita ukur antara terminal C dengan R. Nah, itu nanti resistansinya dia kecil ya, mungkin sekitar 5 ohm. Terus yang C dengan S itu dia agak besar, mungkin sekitar 12-an ohm. Kemarin saya lupa video. Terus yang terakhir S dengan R yang paling besar resistansinya itu sekitar 17-an ohm. Nah, itu masih bagus kompresornya. Dan apabila nanti di salah satu terminal kok tidak terbaca resistansinya atau OL, nah berarti ada kumparan yang putus. Nah, itu berarti kompresornya sudah rusak ya, harus diganti karena kumparannya udah putus. Nah, misalnya ketiga terminal masih bagus semua, resistansinya masih masuk, baru kita cek untuk ground testnya. Nah, di masing-masing terminal kita cek untuk lead merahnya di masing-masing terminal S, C, dan R, dan yang lead hitam dari AVO atau kabel hitam dari AVO kita tempelkan ke bodinya atau kita ngecek ke groundnya. Nah, itu nggak boleh nyambung, gitu ya. Paling tidak dia harus lebih besar daripada 100 kilo ohm atau OL. Nah, itu berarti bagus, nggak nyambung. Nah, berikutnya kita ngecek konektivitas daripada overload. Nah, overload ada 2 terminal, masih di skala ohm, kita cek 2 terminal tersebut harus nyambung ya. Jadi harus terhubung, nggak boleh putus. Ya, kalau putus berarti nggak ada power yang masuk ke kompresor. Nah, kalau putus berarti overloadnya yang bermasalah, kita ganti overloadnya itu ya. Nah, berikutnya kita beralih ke fan. Nah, fan juga sama, kita cek resistansi dari kumparan motornya, dia harus nyambung. Nah, berikutnya untuk ground testnya dengan body, sama dengan kompresor tadi ya, satu kabel AVO ke terminalnya di fan, dan satu kabel AVO yang warna hitam ke bodinya fan. Nah, itu nggak boleh nyambung, sama di sini. Ya, harus lebih dari 100 kilo ohm atau OL. Kalau nyambung berarti short. Ini outdoornya sudah kerja ya. Untuk kapasitornya kemarin sempat kita ganti karena dikira kapasitornya bermasalah karena kompresor sama fan-nya nggak muter. Karena ini kapasitornya jadi satu ya, kapasitor fan sama kompresor itu 15/1,5 mikrofarad. Diukur kemarin memang sudah low, dia dapat 13, sama 1,2.
nggak sampai anu lagi. Ini kompresornya sudah kerja, suaranya masih smooth, dan ini sudah mulai ngembun ya, sudah mulai dingin, aman sudah. Ini sensor untuk AC nya ini paling sering rusak konektor ini sampai saya ikat-ikat pakai pintrat itu. Ini juga sama di sini ya, jadi nanti kalau nggak mau di remote dua konektor itu silahkan dicek, siapa tahu nanti dia yang bermasalah ya. Sudah dirapikan dan sudah terpasang semua. Kita coba lagi. Nah, kita nyalakan. Nah, outdoornya sudah nyala. Nah, itu yang di luar juga sudah dirapikan, ini sudah nyala. Kipasnya sudah berputar ya. Jadi sudah ready barangnya. Kita matikan lagi aja. Ini alat dan bahan yang sudah saya pakai itu ya. Ini pinjam AVO buat ngecek, akhirnya beli sendiri. Nah, kemarin juga sempat sore-sore ya, pulang kerja jam 5 itu sempat ganti pakai kapasitor ini bijian 15 mikro. Ini yang 1,5 dirangkai sendiri-sendiri, ini untuk fan, ini untuk kompresor. Nggak mau juga. Nah, pas ngecek pakai test pen, ini powernya nggak ada, power yang masuk ke outdoornya nggak ada. Nah, akhirnya pinjam AVO ini kabelnya dicek, kontinuitasnya sekalinya dia OL ya, untuk yang warna hijau ya, ini putus, kalau yang hitam masih nyambung, cuma ini intermittent yang hitam ya. Akhirnya beli baru, ganti, dan sekarang sudah ready.